Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, Saya Faizal Kuslo Rahmatullah. dan saya Adri Surya Kusuma. Kita dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yeay, tepuk tangan. Iya Mas. Jadi video kali ini kita mau ngapa nih Mas Faisal? Jadi gini Mas Adri. Yap, kita mau presentasi teman-teman dari Project UAS Aljabar Linear. Dan kita dengan dosen pengampu Bapak Nugroho Arif Sudibyo, Sarjana SI, MPD. Jadi konsep video di YouTube kita kali ini adalah podcast video ya. Jadi tidak perlu menampilkan wajah ya teman-teman. Yoi. Karena kita sendiri bikin podcast ini hashtag dari rumah masing-masing dan kita record melalui Google Meet. Oke, jadi gitu ya teman-teman, podcast kita kali ini dari rumah masing-masing pakai tagar gitu ya. Dari rumah masing-masing pokoknya. Situasi saat ini, saat podcast ini dibuat itu memang sedang terjadi PPKM COVID-19 ya di Kota Solo. Kita sekalian mau mengingatkan agar teman-teman juga harus selalu jaga dan patuhi protokol kesehatan gitu ya. Dan semoga era pandemik ini segera berakhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung aja ke topiknya teman-teman. Project UAS Aljabar Linear kali ini kita tuh bikin web kalkulator ya, kayak gini ya. Tapi ini masih offline ya, jadi belum di hosting. Yang isinya adalah implementasi penyelesaian SPL menggunakan metode Gauss-Jordan dan diterapkan pada PHP. Karena bentuknya web kayak gini, otomatis ya kita bungkus PHP ini di dalam HTML serta sedikit CSS dan JavaScript agar tampilannya sedikit interaktif gitu. Jadi Gauss-Jordan, gimana Mas? Terangin sedikit dong Mas Faisal. Gauss-Jordan itu apa sih? Kok namanya Gauss-Jordan gitu? Baik Mas Adri. Jadi gini ya, dari penjelasan saya kali ini, kita pakai PPT sedikit ya buat jelasin Gauss-Jordan sebentar. Setelah itu kita buka web kalkulator kita. Oke, udah tampil ya. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Metode ini diberi nama Gauss-Jordan untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Metode ini sebenarnya adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang dijelaskan oleh Jordan di tahun 1887. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang echelon baris. Eliminasi juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Jadi misal nih, kita ambil contoh eliminasi Gauss-Jordan dari materi mata kuliah aljabar linear kita waktu itu dari SPL yang sudah diubah ke dalam bentuk matriks. Contohnya, X plus 2Y plus Z sama dengan 6, kemudian X plus 3Y 2Z plus sama dengan 9, dan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12. Sehingga matriks echelon baris tereduksi diubah kembali menjadi sistem persamaan linear dan hasilnya sebagai berikut. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 3. Jadi kita sedikit mengingat kembali materi tersebut ya teman-teman. Secara singkat, prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah 1. Ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. 2. Lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi A baris B. Untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris echelon yang tereduksi. Dilanjut Mas Adri, ayo. Oke Mas, dari prosedur tersebut kita terapkan dengan menggunakan PHP ya teman-teman, untuk menentukan akar-akar atau pivot poros matrik eliminasi Gauss-Jordan. Algoritma ini dapat disusun sebagai berikut. 1. Baca dalam matrik berukuran M kali N, M baris dan N kolom, atau kalau di kode nanti kita tulisnya I kali J gitu ya. Lalu 2. Mulailah mengerjakan diagonal utama mulai dari baris 1 kolom 1. Ketiga, periksa 0 di posisi kerja. A. Jika posisi kerja 0, tukar baris kerja dengan baris tepat di bawahnya. B. Jika berada di baris M, baris terakhir, maka sistem tidak dapat diselesaikan. C. Ulangi langkah ketiga. 4. Bagilah baris kerja dengan nomor di posisi kerja. Ini akan memaksa elemen diagonal memiliki nilai sama dengan 1. 5. Ganti baris di bawah baris kerja dengan yang berikut. A. Simpan nilai di kolom kerja dan baris berikutnya. B. Kalikan posisi kerja dengan nomor yang disimpan. C. Kurangi produk langkah 2 dari entry baris berikutnya. D. Pindahkan kolom 1 ke kanan.
kalikan entry di baris kerja kolom baru dengan nomor yang disimpan. F. Ulangi langkah 2-5 sampai kolom terakhir telah dioperasikan. G. Menjaga agar baris kerja tetap. Ulangi langkah 1-6 dengan menggabungkan baris berikutnya sejajar dengan baris kerja sampai semua baris telah dioperasikan. Jika ini dilakukan dengan benar, semua entry di bawah posisi kerja akan menjadi 0. 6. Pindah ke posisi berikutnya dalam diagonal. 7. Ulangi langkah 3-7 sampai elemen terakhir dalam diagonal telah dioperasikan. 8. Metrik sekarang dalam bentuk eselon baris. 9. Sekarang mulai substitusi kembali. Dan terakhir, agar tidak terdengar berlebihan, substitusi kembali dilakukan dengan langkah 3-7 naik kembali ke diagonal. Oke, langsung saja sekarang kita buka web kalkulator kita, teman-teman. Jadi pada web ini kita bikin 3 page ya, 3 page yaitu di indeks PHP, persamaan PHP, dan kunci PHP. Yep. Pada indeks PHP berfungsi sebagai intro atau homepage ya. Di sini kita membuat form yang isinya memasukkan jumlah persamaan yang akan dihitung. Yang action dari form ini larinya ke page persamaan PHP. Jika jumlah persamaan tidak kosong atau empty, maka pada persamaan PHP akan menampilkan jumlah persamaannya. Jika kosong, maka akan menampilkan jumlah persamaan masih kosong. Dan kita bisa kembali ke indeks PHP lagi. Kita coba isi sekarang jumlah persamaannya. Misal dengan persamaan pada contoh di PPT kita tadi ya, ada 3 SPR. X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Kemudian X plus 3Y sama plus 2Z sama dengan 9. 2x plus y plus 2z sama dengan 12. Maka persamaan PHP akan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk matriks. Dan karena ada input, maka jumlah persamaan PHP akan buat form yang isinya dolar jumlah persamaan. Pada metrik baris untuk $i sama dengan 0 dan i kurang dari dolar jumlah persamaan $i increment, dan matriks kolom $j sama dengan 0, j kurang dari dolar jumlah persamaan plus 1 $j increment. Buat form actionnya ke page kunci PHP. Oke Mas Adri. Oke Mas Faisal, kita bikin actionnya tuh bikin form di kunci.php, metodenya get gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam page ini ya, pada kunci.php ini. Oh ya, sebelumnya kita mau minta maaf nih teman-teman, kalau kode kita ini kalau dilihat nggak rapi ya. Jadi di dalam jadi di dalam PHP-nya itu kita masih ada script HTML-nya gitu, atau ini ada kelasnya juga gitu. Jadi masih campur-campur, ini kita bikin lagi, ketambah-tambah gitulah. Ya seperti biasalah, karena kita pakai template ya CSS-nya. Jadi kadang ada jiwa ingin mengeksplor template bawaan gitu, akhirnya seperti ini. Tapi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi pada kunci.php ini kita akan memberikan session destroy juga. Fungsinya itu agar file sessionnya terhapus dari server gitu. Jadi ini ada session destroy. Tadi kan untuk yang dolar persamaan dan dolar index tadi ada session start semua ya, kayak ini gitu. Nah kalau yang kunci ini ada session destroy-nya biar kosong gitu. Lalu pada kunci.php ini kita bikin variabel $coefficient. Ini $coefficient yang nilainya adalah array dari metrik yang didapat dari session jumlah persamaannya tadi. Ya dari sini. Nah, di sini itu kita iset ya. Ini ada iset gitu. Nah, ini ada iset untuk mengecek apakah objek form jumlah persamaan itu sudah diset atau belum. Jika sudah, maka akan menjalankan beberapa function di bawahnya ya. Jadi kayak ini ada buat array yang isinya dari dolar jumlah persamaan. Terus lalu ada function ubah juga, dan terakhir ada function kesimpulan.
pada function buat array yang pertama ini ya. Jadi ini function buat array itu kita set variabel $coefficient itu variabelnya dengan scope global. Jadi ini ada global $coefficient itu otomatis variabelnya bisa diakses dari mana saja ya gitu. Jadi dari semua bagian kode programnya. Lalu pada function buat array ini itu fungsinya hampir mirip kayak yang buat form tadi ya, dari yang di persamaan.php. Jadi yang di sini di sini kita melakukan iset. Nah, ini ada iset. Apakah sudah mendapatkan nilai dari variabel $i dan $j, baris dan kolom gitulah, intinya gampangnya gitu untuk indeks matriknya ya. Jadi jika sudah, maka $coefficient akan menampilkan dalam bentuk array dan dibungkus ke dalam metrik gitu. Jadi ini hasilnya nanti array itu nanti dibungkus ke dalam metrik gitu. Selanjutnya $coefficient itu karena sudah dibungkus ke dalam metrik, itu kita akan bikin function tampilkan metrik. Ya ini masih ada ada style yang belum kita tulis di CSS-nya, masih nyambung di sini ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita bikin function tampilkan metrik. Nah, di sini tampak ya kalau function ini dengan inisialisasi variabel $coefficient, di mana terdapat dua variabel untuk menghitung baris dan kolom metrik. Jadi ada $i itu raw baris gitu ya, dan ada $j itu untuk kolom gitu ya. Jadi di sini dilakukan perulangan untuk $i sama dengan 0, $i kurang dari baris ya, jadi $raw maksudnya, lalu $i increment, lalu $column itu count, hitung. Jadi dari $coefficient dari matrik yang isinya $i gitu. Lalu pada kolom juga berlaku sama ya nih, yang $j. Jadi nanti outputnya itu kita tampilkan dalam bentuk tabel. Setelah itu kita bikin function ubah yang isinya $persamaan dengan inisialisasi variabel $persamaan. Di sini kita melakukan perulangan yang paling banyak di sini. Jadi ada bersarang gitu, ada perulangan for. Jadi yang intinya pada set metrik pertamanya, di mana pada baris $i sama dengan 0, kondisi terminasinya $i kurang dari $persamaan, $i increment atau $i plus, maka kita akan melakukan perulangan selama kondisi true itu menghasilkan nilai poros, atau kita bungkus dalam $persamaan pivot itu sama dengan $i plus 1. Dan pada kolom $j itu kurang dari $persamaan plus 1, $j increment. Oh iya teman-teman, jadi karena matrik biasanya dimulai dari indeks 0 ya, ini dari indeks 0, kita tulisnya itu variabelnya dimulai dari 0 juga ya. Jadi nanti kalau persamaan ke 1 itu kita misal tulisnya 1 gitu, itu nanti hasilnya di di web kalkulator kita itu sama dengan ke 0 gitu. Jadi X1 itu sama dengan X0 gitu. Kalau ingin teman-teman merubahnya itu kita bisa rubah aja di sini $i sama dengan 1 gitu ya. Tapi nanti untuk bagian setelahnya ini ya, kondisi terminasinya ya, itu $i itu kurang dari sama dengan, diganti kayak gitu aja. Itu untuk intermezzo aja ya. Mungkin kayaknya benarnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Nah, lalu pada function ubah ini for keduanya kita lakukan perulangan untuk baris atau kolom kerja selanjutnya. Itu diinisialisasikan dengan ini ya, variabel $k dan $r. Namun pada $k itu diberikan pengkondisian. Jadi jika $k tidak sama dengan $i, jadi beda baris gitu ya, ini konsepnya. Jadi itu akan diberikan poros baru gitu ya, untuk memberikan baris indeks baru di $k dan baris indeks di $i, sehingga didapatkan $coefficient yang baru dengan nilai metrik dari $k dan $l. Hasilnya itu metrik dari $k dan $l, di mana $coefficient ini adalah $coefficient dari metrik $k dan $l kurangi poros dikali dengan $coefficient dari metrik $i dan $l. Jadi beda poros itu didapat dari barisnya gitu.
Atau kalau teman-teman masih bingung itu nanti bisa cek lagi pada algoritma yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Jadi tadi mewakili pada entry dan baris kerja kolom. Jadi $K, $L itu mewakili baris kerja kolom di bawahnya kayak gitulah. Setelah itu dari function ubah itu kita didapatkan beberapa persamaan baru ya. Jadi itu nanti masuk ke function kesimpulan itu ditampilkan di akhir. Tapi kita di sini tulisnya kembali ke atas ini. Nah ini itu perulangannya hampir sama ya ini. Jadi ada function ini menginisialisasi dari variabel dolar jumlah persamaan dan outputnya adalah metrik dari dolar koefisien dari metrik baris I dan kolom C. Jadi ini baris I dan kolom C dengan persamaan yang sudah diubah ya. Jadi tadi kan ada function ubah ini yang masuk di sini itu keluarnya dolar koefisien itu dari dolar persamaan ubah, di mana dolar persamaan ubah itu sama dengan $K plus 1. Nah ini kalau teman-teman bingung langsung saja kita ke web kalkulatornya, kita buka saja ya. Ini kita tadi udah masukkan 3 persamaan yang sudah kita isi nilainya. Ini kayak apa sih bentuk metriknya? Nah ini jadi nah pada page kunci.php ini dari SPL yang tadi didapat itu bentuknya metrik, sehingga metrik echelon baris itu tereduksi kembali ya, diubah kembali menjadi SPL. Adalah seperti pada kesimpulan di bawah sendiri. Jadi ini ada echelon baris dirubah menjadi 0 bentuknya segitiga gitu ya, di kiri bawah itu kayak untuk Gauss-nya. Lalu untuk yang atas 0 atas itu kayak segitiga itu ke Jordannya gitu. Jadi sehingga didapatkan kesimpulan. Nah kesimpulannya ini di bawah gitu ya. Jadi ada X-nya X0 sama dengan 3, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama kayak ya, di perhitungan teori gitu. Yang membedakan itu jika dituliskan pada program kayak ini itu kita perlu memberikan algoritma ya. Jadi pada baris dan kolomnya tadi dengan konsep bagaimana array atau matrik itu bekerja pada bahasa pemrograman. Selesai nih Mas Faisal. mau nambahin gak ini Mas? Wah banyak banget ya Mas. Iya. pusing ya, sendiri. Kira-kira udah mantep banget sih Mas. Udah lumayan kompleks lah. Iya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya Mas Faisal. Teman-teman yang lihat juga di sini presentasi project aljabar linear kita. Kalau ada kekurangan dan penyampaian materi kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat gitu ya. Yap, terima kasih teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.